Subway, kembali lagi bersama aku Tirta di segmen Storyteller. Jadi, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat aja. Ya, aku di sini akan bercerita tentang suatu okultisme di Rusia yang ada orang mengaku dia adalah jelmaan Yesus ya. Ah, jadi banyak dari pengikutnya ini yang memang dari kalangan-kalangan orang-orang yang berusaha mencari jati diri. So, sebelum kita lanjut ke ceritanya, kita langsung aja openingnya. Hai, berbagi ruang di Tuang Project. Pertama kita kenalan dulu dengan orang yang bernama Vissarion ini. Jadi Vissarion ini lahir di Krasnodar, Rusia 14 Januari 1961. Setelah bertugas di Red Army, dia menetap di Minusnisk. Agak payah ya bahasa Rusia. Tahu lah, agak sulit bahasa Rusia. Dia nih dulunya bekerja sebagai Gadi sih sebenarnya, sebagai petugas patroli sebelum kehilangan pekerjaannya pada tahun 1989. Dia mengklaim bahwa pada tahun 1990 dia terlahir kembali sebagai Vissarion, seorang Kristus yang kembali. Jadi nama lain dia ini Vissarion, tapi nama aslinya kurang diekspos ya, kurang Sergi siapa gitu. Agak lupa juga ya kan. Jadi nama setelah dia rubah namanya di Vissarion itu atau artinya dalam bahasa Rusia itu Kristus yang kembali. Jadi Vissarion ini memiliki 2 istri dan 6 anak dari pernikahannya. Dia menolak istri pertamanya dan menikahi wanita berusia 19 tahun yang pernah tinggal bersamanya sejak umur 7 tahun. Jadi memang nggak tahu ya, memang dia nikahi karena cinta atau memang karena dia birahi dia ya kan. Memang ya tau lah kalau orang okultisme ini kan memanfaatkan dari apa yang dia jual, kayak dia misalnya jual dari agama dan dia merasa diri dia Yesus, langsung orang-orang jadi terpukau gitu. Jadi gampang bagi dia untuk orang-orang itu untuk mengikut sama dia dengan cara begini. Jadi gampang dia menikahi anak umur segini, umur 19 tahun. Jadi itulah cara dia mungkin kan. Jadi Vissarion ini memiliki saudara perempuan juga yang bernama Irina. Vissarion menganggap juga Maria, ibu Yesus, sebagai ibunya sendiri. Ibu kandung dari Vissarion adalah seorang wanita bernama Nedisda. Agak sulit ya namanya. Jadi nama-nama orang Rusia ini di lidah kita agak payah ya disebutkan. Selain dia menganggap Maria itu ibu dia juga, di lain sisi dia juga punya seorang ibu kandung yang asli, yang tadi saya sebutkan, yang namanya sulit ya, yang tadi aku sebutkan, Nadizda. Jadi dalam sistemnya ini, di agama dia ini, dia tidak menjadikan dirinya Tuhan, tapi melainkan firman Tuhan. Agamanya menggabungkan unsur-unsur seperti kayak unsur-unsur dari berbagai agama ya, kayak dari gereja Ortodoks Rusia dengan Buddhisme, ada lagi dengan apokaliptisme, kolektivisme, dan nilai-nilai ekologis. Jadi penggabungan itu semua yang diajarkan oleh Vissarion ini. Para pengikutnya mematuhi peraturan-peraturan yang ketat seperti tidak makan daging. Jadi semuanya ini kayak vegetarian semua. Jadi kalau kita misalnya datang ke tempat dia ini, ke Rusia ini, pokoknya ingin berjumpa dia lah, ingin lihat kegiatan kehidupannya sehari-hari seperti apa, pengikut sehari-hari seperti apa. Jadi pengikutnya ini bercocok tanam, walaupun tidak makan daging, tapi mereka berternak. Karena yang diambil dari hewaninya itu ya telurnya dan susunya. Jadi itu yang mereka makan. Dan juga mereka tidak diperbolehkan melakukan kejahatan seperti
ya pencurian ya kejahatan kebanyakan lah, dan mereka juga dilarang oleh Vissarion ini di agama mereka ini merokok, minum minuman alkohol, dan dilarang menggunakan uang. Jadi di sana itu seperti barter lah. Misalnya kalian nih mau jadi pengikutnya kalau mau kan. Di sana itu misalkan ternak kalian ini kambing, lembu, kerbau, sapi, susunya diperas. Ya udah mau makan sayur nih, beli sayur. Ya udah tinggal ditukar aja. Kayak sistem barter lah seperti itu. Jadi tujuan kelompok ini untuk menyatukan semua agama di bumi. Vissarion membentuk agamanya saat Uni Soviet itu terpecah atau jatuh, yang sudah terbagi-bagi di beberapa negara. Jadi beberapa negara masuk ke tempat dia ini. Di Rusia ini bernama Tiberkul. Pemukiman di taiga didirikan pada tahun 1994 di wilayah seluas 2,5 km persegi. Dan sekarang ini masyarakat juga mencakup beberapa desa di dekatnya. Termasuk desa Petropavlovka, ya agak biasa bahasa Rusia, dan Cheremeshenka. Sekitar 5.000 jiwa, sebagian besar asli dari penduduk tersebut. Jadi pengikutnya itu sebagian besar dari desa Petropavlovka dan Cheremenska. Duh, payah kali. lidah aku terbelit-belit ya, weh. Yang juga nama lain dari dua desa ini tadi disebut juga the town and the mountain. Memiliki struktur 3 tingkat kota itu sendiri. Jadi selain itu juga penduduknya ini punya nama lain gitu, punya nama kebanggaan sendiri bagi pengikutnya. Jadi tempatnya ini mereka sebut itu tempat tinggal surgawi atau puncak bait suci, seperti itulah. Jadi pada bulan Oktober 1995, Asosiasi Keagamaan Vissarion secara resmi terdaftar sebagai Church of the Last Testament. Pengikut Vissarion diperkirakan memiliki sekitar 10.000 orang dengan klaim hingga 50.000 pengikut di 83 komunitas tersebar di berbagai negara. Sejak tahun 1992, penulis biografi Vadim Redkin telah menerbitkan sebuah buku tahunan yang merinci segala kegiatan Vissarion. Vissarion telah menarik sejumlah pengikut dari subkultur esoterik Jerman, dan 7 jilid catatan Vadim telah diterjemahkan ke bahasa Jerman. Jadi saking hebatnya lah pengaruh si Vissarion ini sampai beberapa negara Eropa itu, contohnya aja Jerman ya, bisa percaya gitu sama dia, yang nggak tahu nih manusia dari mana, yang jelas-jelas dia itu dulunya petugas patroli, tiba-tiba mengaku lahir itu kembali menjadi Yesus, terus dia mengklaim dirinya itu menjadi orang suci yang ya walaupun dia mengaku bukan Tuhan, tapi dia bisa berbicara bahwasannya itu dia itu firman Tuhan, dan ya banyak yang percaya. Contohnya ini ya esoterik Jerman yang bisa sampai percaya kayak gini sama dia. Aku pun heran. Kalau kalian lah sama ada lah manusia tiba-tiba datang yang ngaku sebagai Tuhan, ngaku nabi, ngaku firman Tuhan, gimana lah kalian ini? Tapi ya dia bisa sih mempengaruhi orang-orang di dekatnya di beberapa negara benua Eropa. Ya, lanjut, ada sebuah komunitas di Rusia yang merupakan pengikut Vissarion di Siberia jauh. Populasi komunitas ini ada sekitar 800 orang, dan ada beberapa juga yang membangun gereja Vissarion di Jerman dan di Bulgaria.
Jadi kalau lah kalian nengok di YouTube di channel Vice, kalian bisa melihat dia. Jadi di situ bisa dijelaskan semuanya. Jadi awal dari kita datang. Jadi si pembawa acara itu datang tuh awalnya pada saat masuk ke dalam itu keren gitu, di tempatnya itu keren gitu. Banyak nggak usah lah. Kayak mana ya gambarkan ya? Tahu game Harvest Moon ya? Tahu kalau kalian yang pernah bermain game Harvest Moon, kalian tahu bagaimana indahnya tempat itu, banyak. Pokoknya nggak ada keluh kesah. Semua orang bergembira lah di situ. Nggak ada beban, nggak ada, semuanya nggak ada lah. Jadi awal masuk itu si pembawa acara itu harus menyerahkan segala identitasnya. Kayak pertama ID card, SIM, segalanya lah, semua yang mencantumkan identitas kita semua disita kalau mau masuk ke dalam bait suci tadi. Jadi si Viserion ini kalau kita mau menjumpai dia itu jauh tuh ke atas. Jadi kayak mendaki gitu lah, kayak hiking gitu lah. Jadi selama perjalanan itu kita disambut-sambut. Kayak peninggalan-peninggalan dulu, jejak-jejak si Viserion ini. Kayak di batu itu dulu Viserion pernah ngapain gitu. Pokoknya ada peninggalan dia. Jadi setiap perjalanan itu ada ininya sendiri lah, ada historinya sendiri. Di pos pertama ada juga baca-baca doa semuanya. Dan akhirnya dia itu kita jumpai di salah satu bukit sambil memegang lilin di tangannya. Enggak, maksud aku pengikutnya membawa lilin yang dari bawah tadi ya untuk berjumpa dengan dia, dan terus dia tuh jalan lambat jadi jalannya pakai jubah sutra putih. Terus hampir dari 3.000 orang berlutut di atas salju itu di tengah hutan Siberia. Jadi kayak pemandangan kayak mana ya, kayak mendengar khotbah inilah orang suci lah, kayak orang yang memang utusan Tuhan gitulah, memang kayak gitulah. Jadi dia ini berkhotbahnya di bawah pohon pinus yang tinggi, berfungsi sebagai dinding dia untuk berkhotbah itu ya. Jadi selama dia itu berkhotbah tentang agamanya ini, tentang si agama Viserion ini, semua liputan media, berbagai media itu dimatikan ya. Nggak boleh menayangkan dia lah, nggak boleh meliput dia lah dibilang. Jadi dia itu pengikutnya itu yang betul-betul mengikutnya ya. Jadi selain pengikutnya ya hanya sekedar membawa lilin, kalau hanya yang datang hanya ingin melihat bagaimana di tempat itu cara beragamanya seperti apa, ya udah hanya membawa lilin. Tapi kalau pengikutnya itu mau makanan, bawa roti, bawa apa segalanya yang tadi lah yang boleh dimakan oleh umat mereka lah ya, orang pengikut si Viserion ini. Jadi untuk alasan mereka datang ke atas puncak tadi itu untuk makanan itu tuh didoain gitu loh, didoain sama si Viserion ini. Jadi yang uniknya itu pada saat dia berjalan dari atas ke bawah itu kan, atau kita sebut si Viserion ini Kristus Siberia, berjalan dengan hati-hati ke atas panggung es dan mengamati kerumunan yang berlutut di depannya di atas salju. Ya kayak orang-orang kayak mana ya, kayak orang-orang suci gitulah, firman Tuhan betul lah, kayak betul-betul kayak Yesus Kristus lah, menurut agama Kristen ya. Sebagian besar tinggal di kota Dawn atau beberapa desa di wilayah. Jadi pengikutnya ini banyak yang dari kota Dawn, yang lebih ingin berjumpa dengan dia itu yang dari kota Dawn justru. Mereka percaya bahwa komunitas religius mereka adalah satu-satunya bahtera yang dapat menyelamatkan mereka dari masa-masa sulit ini. Jadi kayaknya mereka ini pun juga percaya kiamat ya. Cuman belum tahu sih jelasnya seperti apa. Kiamat seperti mereka ini, yang mereka yakin ini seperti apa gitu. Jumlah mereka telah berlipat ganda selama 20 tahun terakhir, sampai sekitar udah 4.500 total pengikut si Viserion ini. Mereka ya tadi yang udah kita bahas ya, tidak minum alkohol, tidak merokok, dan tidak memakan daging. Yakin bahwa akhir cahaya seperti yang mereka sebut sudah dekat.
Jadi akhir dunia ini udah dekat lah gitu. Mereka berniat untuk bertahan dalam kiamat di Siberia Arcs. Jadi lucu lah kiamatnya itu. Jadi nanti pasti itu si Vizarian itu bilang gini, saya adalah Yesus Kristus. Nah, Vizarian memperkenalkan diri pada pendatang baru, beberapa di antaranya berasal dari Jerman, Bulgaria, dan Polandia. Sudah dinubuatkan, jadi dia berkata seperti itu, dia sudah dinubuatkan bahwa mereka tidak tidak meminum minuman alkohol atau rokok atau makan daging seperti yang tadi sudah aku jelaskan ya di awal cerita. Dan mereka yakin si Vizarian ini adalah penyelamat, cahaya di hari kiamat. Dan setiap si Vizarian ini awal khutbah yang dia sampaikan itu yang keluar dari mulutnya itu selalu berkata, saya adalah Yesus Kristus. Seperti biasa Vizarian memperkenalkan diri pada pendatang baru yang kebanyakan dari Jerman, Bulgaria, dan Polandia. Dan dia setelah itu berkata dia sudah dinubuatkan bahwasannya dia akan kembali menyelesaikan apa yang udah dia mulai. Jadi sampai hari kiamat yang mereka percaya inilah. Terus ada salah satu cerita unik ya dari pengikutnya. Jadi si pengikutnya ini yang bernama Tservalkov. Setelah Tservalkov ini mendengar si Vizarian ini berkhotbah, dia langsung menjual apartemen yang ada di Moskow, berhenti dari pekerjaannya dan mengikuti sang guru ke padang gurun Siberia bersama dengan ratusan perwira, seniman, dan akademisi Moskow lainnya. Lihat, pengikutnya itu orang-orang yang berpendidikan gitu loh, yang asalnya itu bukan sembarangan. Ada yang dari, contohnya ada yang dari perwira, seniman, dan akademisi di Moskow ya. Sehebat gitu loh pengaruh si Vizarian ini. Ya heran aja sih bisa ada orang yang ngikutin hal-hal seperti ini gitu. Maksudnya apa karena mereka ini udah jenuh dengan kegiatan yang mereka lalui biasanya ya. Terus kebanyakan sih katanya pengikut-pengikutnya ini walaupun mereka hebat-hebat ya, mereka ini ateis katanya gitu. Jadi kayak butuh pegangan lah. Terakhir setelah mendengar apa yang disampaikan Vizarian dalam khotbahnya, gampang aja terikut gitu kan. Karena kan sejatinya manusia ini butuh butuh pegangan lah, pegangan hidup yang betul-betul mereka percaya di dalam hatinya ya. Pada saat itu yang orang-orang yang kabarnya katanya ateis ini sebelumnya mendengar Vizarian khotbah ya langsung percaya, kata seperti itu. Jadi salah satu dari mereka tadi yang kayak seniman dan perwira tadi percaya bahwa waktunya untuk menetap di Tabut dalam beberapa tahun. Dan si perwira dan senimannya ini pun berkata, dunia akan berada di bawah air. Atau sebagian besar lagi, Siberia akan bertahan dan menikmati iklim tropis yang sangat menyenangkan. Dengan uang yang terbuat dari penjualan yang mereka dapat dari penjualan apartemen dan segalanya yang udah mereka kerjain di pekerjaan mereka awalnya itu di kota-kota Rusia, mereka mulai pengikutnya tadi kayak Tservalkov mulai membangun tabut, menyewa 250 hektar lahan di hutan di sekitar gunung Sukhoi, sekitar 700 km dari kota wilayah Krasnoyarsk. Kenapa sih payah kali? Dan mendirikan rumah kayu yang dirancang dengan indah dan sederhana di mana untuk menunggu akhir dunia. Jadi mereka itu berkumpul di situ di tempat di dekat si Vizarian untuk menunggu akhir kiamat yang mereka percayai. Jadi di tempat itu di kota Daun sangat disiplin ya.
Kota Dawn ini ibu kota mereka katanya, ibu kota mereka. Jadi si Selvalkov ini mengumpulkan orang-orang di alun-alun pusat kota. Mereka berdoa dalam lingkaran, berpegangan tangan, kemudian supervisor membagikan pekerjaan dalam beberapa hal seperti membersihkan salju, memotong kayu, membangun rumah baru, sambil menyuarakan bahwasannya penggunaan riasan, uang tunai, sampo, makanan hewan dari daging, senjata dan mobil yang semuanya di lorong kota itu terus disuarakan oleh si Chevalkov. Dia jadi kayak kalau Vizarian kan itu kayak pembawanya lah, pembawa agama itu. Jadi kayak Chevalkov ini udah kayak ustadznya lah gitu. Udah kayak pemuka agamanya lah gitu. Jadi setiap bulan masyarakat memberi setiap anggota makanan sederhana. Jika tidak, mereka tidak bisa bertahan di tempat itu dan tumbuhan-tumbuhan mereka akan dirusak. Jadi seketat itulah mereka untuk menjalankan agama mereka. Karena mereka percaya itu tempat persembunyian mereka dari hari kiamat, tempat berkumpul mereka di hari kiamat yang mereka percayai. Jadi apapun yang mereka buat, ya mereka lakukan. Karena kalau nggak dibuat, oleh peraturan yang dibuat Vizarian itu mereka akan diusir. Terus mereka kebunnya, tempat tinggal mereka akan dihancurkan. Ya udahlah, seperti itulah dan kembali homeless. Jadi di agamanya ini Vizarian mengatakan bahwa wanita harus melayani si pria sama layaknya seperti seorang pria melayani Tuhan. Ibu merawat anak-anak dan tingkat kelahiran masyarakat jauh lebih tinggi daripada di negara-negara lain di Rusia. Beberapa tahun yang lalu, untuk menyeimbangkan jumlah wanita yang tidak proporsional dengan pria, Vizarian memerintahkan para istri untuk melupakan bahwa suami mereka hanya milik mereka dan membiarkan wanita lain berbagi kebahagiaan dalam kehidupan keluarga mereka. Jadi dalam hal melayani pria ini bukan melayani suami ya. Jadi yang ada di otak Vizarian ini ya selama apapun itu bentuknya, melayani apapun itu ya itu harus dikerjain walaupun itu tadi istri si A ini mereka nikah nih A sama B. Tapi karena ada konteks tadi melayani pria yang telah disampaikan oleh Vizarian di agamanya ini, ya udah jadi pria si A tadi ini yang udah menikah dengan si B ya bisa juga meniduri si wanita si C. Jadi seperti itulah intinya melayani lah si wanita ini, intinya melayani seorang pria dan pria hanya melayani si Tuhan. Jadi para pengikutnya ini merujuk pada percobaan poligami sebagai triangles. Jadi 3 lah itu di dalam itu ya. Nggak tahu si Vizarian ini apa namanya boleh menikah atau hanya melayani ya. Kalau yang aku tangkap sih melayani gitu aja tanpa harus menikah. Karena pun tidak jelas ini hanya dibilang triangles itu apakah 2-1 ataukah ada beberapa orang, entah 4-1, entah boleh beberapa banyak istri atau hanya 2, nggak tahu soalnya di sini disebutkan triangles. Dan tapi di sini juga gimana ya? Bingung juga. Dikatakan pria harus menunggu izin juga dari istrinya untuk berpoligami. Sebelum membawa pulang istri baru ini, otoritas Vizarian mengatakan segitiga adalah upaya untuk meningkatkan tingkat kelahiran lebih jauh lagi. Jauh lebih mudah untuk membangun tabut dengan anak-anak. Jadi tabut itu kayak keluarga lah. Bangun keluarga, membangun rumah, peternakan, desa, segalanya lah. Yang dibesarkan di masyarakat, kata Rasul Vizarian. Yang telah dikutip oleh Vadim Redkin. Nama orang sulit kali. Jadi itu aja lah weh cerita dari Vizarian ini. Kebanyakan okultisme ya, gak tahu. Tapi si Vizarian ini kayak apa ya dibilangnya, dia nggak menguntungkan diri dia sendiri juga sih. Kayak okultisme yang lain kan
banyak menguntungkan diri mereka sendiri, dari pengikutnya diambil sekian juta untuk kebutuhan sendiri, kayak untuk beli mobil, untuk beli rumah, untuk kekayaan dia sendiri lah, untuk pribadi lah dia bilang itu. Tapi kalau Viserin ini memang seperti nabi, seperti tadi yang dibilang seperti Mesias. Jadi banyak sih, jadi kayak gampang gitulah pengikut-pengikut yang memang udah mendengar khotbah dia langsung ngikuti ajaran dia ini tadi. Ya, itu aja cerita dari Wizarian yang sangat unik. So, jangan lupa share, komen, like, subscribe seperti biasa. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng karena akan ada notif di handphone kalian, di YouTube website kalian, di PC kalian, di laptop kalian. Dan tunggu juga video-video yang menarik dari Tuang Project karena di situ banyak video-video yang seru, menarik, lucu. Tunggu aja lah. Tidak hanya ini videonya, banyak juga yang menarik. Dadah, ciao.